Selamat berjumpa kembali di forum kita bersama Insights on Innovation. Saudara, pada episode kali ini tema kita adalah inovasi gender. Pertanyaan awal adalah apakah itu gender? Ya. Secara ringkas, gender itu adalah pemaknaan atau perlakuan sosial, ya, pemaknaan sosial dan perlakuan sosial terhadap individu yang secara biologis itu terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, pemaknaan sosial dan perlakuan sosial tersebut dapat bersifat menyamakan atau membedakan. Ketika laki-laki dan perempuan dimaknai dan diperlakukan secara sama, secara sosial, di situ terjadi situasi keadilan dan kesetaraan gender. Tetapi ketika mereka dimaknai dan diperlakukan secara berbeda, maka di situ terdapat situasi ketidakadilan dan ketimpangan gender. Nah, di masyarakat pada umumnya mudah ditemukan situasi ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, ya, seperti misalnya perlakuan diskriminatif yang sebagian diantaranya itu adalah perilaku kekerasan atau violence dalam bahasa Inggrisnya, termasuk kekerasan seksual. Ya, terutama oleh laki-laki kepada perempuan. Dan hal demikian itu dapat terjadi ketika di masyarakat tersebut berkembang budaya patriarki. Nah, apakah itu patriarki? Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan inovasi gender? Inovasi gender yang dimaksudkan di sini adalah upaya untuk menciptakan pembaruan di masyarakat dari situasi lama yang bias gender ke situasi baru yang adil gender. Perubahan seperti ini sejatinya adalah perubahan kebudayaan, perubahan ideologi, dan juga perubahan sosial dan politik. Ini adalah perubahan besar, perubahan sistemik yang dituntut upaya keras dari banyak pihak untuk merealisasikannya. Strategi yang sistemik ya, untuk menginovasi masyarakat ke sistem baru yang lebih adil gender itu disebut pengarus utamaan gender. Nah, pengarus utamaan gender atau bahasa Inggrisnya itu gender mainstreaming adalah strategi untuk menjadikan gender itu sebagai arus utama dalam setiap kebijakan publik, melembagakan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender di setiap institusi publik, dan mensosialisasikan konsep atau nilai keadilan dan kesetaraan gender ini di masyarakat, sehingga hal tersebut kemudian menjadi ideologi sosial, ya, menjadi budaya sosial yang baru di masyarakat. Itu artinya inovasi gender. Nah, persoalannya adalah bahwa di dalam praktek upaya pengarus utamaan gender itu menghadapi banyak hambatan. Hambatan yang bersifat struktural dan sistemik. Nah, resistensi yang kuat itu dapat terjadi misalnya dalam melakukan inovasi terhadap konstitusi, ya, seperti undang-undang, ya, peraturan pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagainya, untuk menjadikan sistem hukum yang berkeadilan gender. Nah, seringkali ya, orang-orang, ya, politisi, pengambil kebijakan, atau publik yang memiliki ideologi patriarki itu akan melawan perubahan tersebut dengan menggunakan dalil-dalil pembenaran
apakah itu dalil agama, nilai-nilai tradisional, dan sebagainya. Nah, contoh yang menonjol di Indonesia dan sekarang sedang menjadi perdebatan yang ramai, itu adalah rencana undang-undang penghapusan kekerasan seksual, RUU PKS, ya, yang oleh DPR ditunda pembahasannya tahun ini dan akan dibahas pada tahun berikutnya. Itu pun kalau tidak mundur lagi. Nah, ini terjadi ya, karena ada satu elemen di lembaga parlemen tersebut, yaitu fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara eksplisit dan terbuka menentang RUU tersebut. Ya. Misalnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Profesor Hidayat Nur Wahid, itu mengatakan bahwa RUU PKS ini tidak merujuk pada nilai-nilai Islam. Nah, yang dimaksud dengan tidak merujuk tersebut itu oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini itu bisa dicontohkan misalnya adanya klausul tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual dalam keluarga. Misalnya suami memperkosa istrinya sendiri atau yang dikenal dengan istilah marital rape, ya, atau perkosaan dalam pernikahan, ya, pemaksaan aborsi, ya, kemudian pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anak. Nah, di masyarakat misalnya ada juga perlawanan terhadap RUU tersebut. Misalnya ya, salah satunya itu ada guru besar Ilmu Keluarga dan Konsumen dari IPB, Profesor Wis Sunarti, itu ketika diwawancara di YouTube oleh Ustadz Felix Shaw, ya, dia adalah seorang tokoh HTI, guru besar tersebut mengatakan bahwa kisi-kisi di RUU itu bertentangan dengan syariat Islam dan jika diundangkan dapat merusak otonomi dan kualitas keluarga. Saudara, dari yang saya jelaskan di atas itu nampak bahwa sikap politik baik itu yang ditunjukkan oleh PKS atau dari guru besar IPB atau dari tokoh HTI, ya, itu mencerminkan adanya perspektif patriarki di dalam memahami syariat Islam. Nah, perspektif yang seperti ini itu cenderung memaknai hukum-hukum Islam secara tekstual dan melupakan konteks sosial dalam penerapan hukum-hukum tersebut. Ya. Padahal dalam syariat Islam itu ada ruang untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum, yaitu mengkaitkan hukum yang ada dalam teks di kitab suci atau di hadis dengan sebab diturunkannya ayat atau munculnya pernyataan dan perbuatan Nabi ketika itu, dengan mentafsirkan ulang relevansinya dari ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut dengan perkembangan zaman. Ruang penafsiran ulang itu disebut ijtihad, yang itu ada di dalam syariat Islam. Poligami misalnya, itu mudah sekali dicari rujukannya di Al-Quran. Demikian juga kewajiban istri untuk melayani suami secara mutlak, termasuk dalam hubungan seksual, dapat dicari dalam syariat Islam, dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Sama halnya ajaran yang membolehkan perbudakan, ya, ajaran yang membolehkan atau bahkan menganjurkan untuk menggauli budak secara seksual, dapat pula dicari rujukannya di hukum Islam. Tetapi ajaran-ajaran tersebut telah direinterpretasikan kembali oleh para ulama. Misalnya ya, sekarang tidak ada satupun dari ulama Islam yang mentafsirkan bahwa di dalam Islam itu perbudakan itu adalah sah, atau menggauli budak itu adalah sunnah, apalagi wajib. Nah, jadi artinya ada reinterpretasi yang tidak seluruh teks itu dimaknai secara sama. Untuk konteks perbudakan seperti itu, dan sebenarnya untuk hal yang lain seperti poligami kah, seperti hubungan seks antara suami dan istri,
pun perlu juga ditafsirkan ulang. Nah, agar saya lebih fair ya di dalam menilai agama, ya, saya kira saya perlu menyatakan di sini bahwa di semua agama, tidak hanya di Islam, jika ditinjau di kitab sucinya masing-masing, akan ditemukan ayat-ayat dalam kitab suci mereka yang secara tekstual untuk konteks sekarang menjadi bias gender. Ya. Apakah itu di agama Kristen, Katolik, Yahudi, Hindu, atau Buddha. Dan di agama-agama tersebut muncul para ahli agama yang melakukan reinterpretasi ulang terhadap ajaran-ajaran tersebut ya, secara feminis sehingga menjadi lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Ya. Nah, kembali ke Islam, ya, tentang penafsiran syariat Islam yang pro-gender ini, kita dapat menyimak dari pidato pengukuhan Guru Besar UIN Sunan Kalijogo beberapa hari yang lalu, tanggal 17 September 2020, hari Kamis, ya, yaitu Profesor Alimatul Kiptiah, ya, yang beliau membacakan pidato pengukuhannya berjudul Arah Gerakan Feminis Muslim di Indonesia. Nah, di pidato tersebut, beliau mengatakan bahwa dalam syariat Islam, secara tekstual, ya, kelihatan bernuansa patriarkis. Tetapi ketika ditafsir ulang oleh para pemikir Islam yang feminis dan pro-feminis, syariat tersebut menjadi kaya dengan perspektif yang adil gender. Nah, di dalam budaya sosial patriarki, laki-laki itu memegang kuasa penting di masyarakat. Ya. Nah, kemudian di berbagai negara, ya, ada gerakan yang bernuansa feminisme ini. Ya. Ini sekarang banyak menerima perlawanan ya, dari laki-laki yang anti-gender, ya, anti-feminisme. Karena hegemoni privilege yang mereka nikmati itu menjadi terhapuskan. Nah, di negara barat ya, itu muncul misalnya gerakan laki-laki anti-gender, namanya itu Men's Right Movement, atau gerakan hak laki-laki, yang melawan atau mengkritisi isu-isu sosial, ya, atau khususnya pelayanan publik pada pemerintah, yang menurut mereka secara struktural mendiskriminasi hak laki-laki, ya, karena lebih mengutamakan hak perempuan. Ya. Kemudian ada lagi gerakan laki-laki yang lebih radikal lagi, ya, namanya Men's Going Their Own Way, MGTOW, ya, yang anti-feminis, misoginis, yang mendorong pemisahan mereka dari perempuan dan dari masyarakat yang mereka percaya telah dirusak oleh feminisme. Ya, radikal sekali. Ya. Nah, di Indonesia, gerakan yang serupa dengan itu adalah yang diinisiasi oleh Puspowardoyo, ya, pemilik jaringan restoran ayam bakar Wong Solo. Ya. Dia mempromosikan poligami, ya. Kemudian menggagas Poligami Award, penghargaan ya, yang diberikan kepada laki-laki yang berhasil menerapkan perkawinan poligami. Nah, Puspo sendiri kemudian mendapatkan julukan ya, sebagai Presiden Poligami Indonesia. Ya. Nah, sikap politik dari PKS ya, dan tadi beberapa pihak yang saya sebut tadi itu, secara tidak disadari menjadi konsisten atau sejalan dengan gerakan Puspowardoyo di atas, atau dengan Men's Right Movement-nya dunia barat. Ya, karena pesan pokok dari pandangan politik mereka adalah suatu penegasan tentang kokohnya privilege laki-laki, ya, hak istimewa laki-laki, apakah sebagai suami atau sebagai orang tua di dalam syariat Islam. Sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, kembali ke situasi di negara barat, gerakan radikal anti-gender dari laki-laki ini kemudian mendapatkan perlawanan dari laki-laki pula, yaitu munculnya gerakan baru yang namanya The New Men's Movement, gerakan laki-laki baru,
yang tujuannya adalah membongkar konstruksi maskulinitas dan mempromosikan keadilan gender. Di Amerika, gerakan ini dipromosikan oleh dua laki-laki, Robert Bly dan Sam Kane. Nah, di Indonesia muncul gerakan serupa ini. Namanya Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru yang dipromosikan oleh Nur Hashim ya, dari lembaga Rifka Anissa Women's Crisis Center, WCC. Ya. Nah, gerakan seperti New Men's Movement atau gerakan aliansi laki-laki baru di Indonesia, ya, ini adalah gerakan dari bawah, dari komunitas, dari masyarakat sipil. Ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian muncul gerakan serupa, tapi dari atas, ya, baik itu di tingkat global maupun nasional, yaitu munculnya He for She Global Solidarity Movement for Gender Equality, gerakan laki-laki untuk perempuan, ya, gerakan solidaritas global untuk keadilan gender. Nah, gerakan ini dicetuskan pada 2014. Pencetusnya adalah Sekretaris Jenderal PBB ketika itu, yaitu Ban Ki-moon, dan Women Global Goodwill Ambassador Emma Watson. Pada 20 September 2014, gerakan ini dicetuskan dan didukung oleh komitmen oleh jutaan laki-laki di seluruh dunia, termasuk kepala negara, CEO perusahaan-perusahaan besar, dan banyak tokoh berpengaruh di dunia. Dan mereka memiliki komitmen terhadap keadilan gender. Ya. Kemudian pada He for She Web, itu dibuat pencatatan, dibuat map global, keterlibatan dunia di dalam gerakan ini. Dan tercatat 2,1 juta penduduk dunia menyatakan komitmennya terhadap gerakan ini secara online. Nah, ketika itu, Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, bersama sejumlah pemimpin-pemimpin negaranya, dua di antaranya yang saya tonjolkan adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, itu dilantik menjadi UN Women Ambassador dan berkomitmen untuk menjamin kesamaan kesempatan bagi perempuan dan melakukan kampanye bagi penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan. Ini gerakan yang bagus dan perlu. Tetapi yang ditunggu sekarang adalah implementasi dari gerakan itu di negara masing-masing. Ya. Namun, paling kurang ada secercah harapan bahwa inovasi gender telah mendapatkan kekuatan baru dari laki-laki, baik itu gerakan masyarakat dari bawah, dari masyarakat sipil, atau gerakan dari atas, dari pemimpin negara dan pemimpin perusahaan-perusahaan besar di dunia, yang jika mereka itu bersinergi akan terbangun dan terselenggara inovasi gender yang lebih intensif, lebih efektif. Baik, jadi saudara, kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tadi adalah sebagai berikut. Pertama ya, telah terjadi inovasi gender di tingkat global, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, ini adalah inovasi yang tidak mudah. Karena berhadapan dengan sistem sosial, sistem ideologi, sistem budaya di masyarakat yang berlawanan dengan nilai inovasi gender. Nah, karena itu dibutuhkan usaha yang ekstra keras untuk menciptakannya. Dan itu harus dilakukan dari semua arah. Dari kiri dan dari kanan, dari atas dan dari bawah. Bukan hanya dibutuhkan kesadaran dari kaum perempuan saja untuk memperjuangkan ini, tetapi juga dibutuhkan kesadaran dan kontribusi dari laki-laki ya, untuk mendukungnya. Bukan hanya dibutuhkan komitmen negara dan para pemimpin dan pengikutnya, tapi juga komitmen masyarakat dan para pemimpin serta pengikutnya. Ini perlu karena perjuangan keadilan gender
bukan hanya menguntungkan perempuan, tapi sejatinya menguntungkan semua manusia, termasuk laki-laki. Gerakan seperti ini telah terjadi, tetapi situasi di dunia, termasuk di Indonesia, masih jauh dari harapan. Namun, dengan upaya yang terus-menerus, suatu saat kita akan berada pada situasi yang lebih ideal, di mana perempuan dan laki-laki mendapatkan keadilan, sama-sama menghargai dan sama-sama dihargai nilai kemanusiaan mereka, dan dapat membangun masyarakat baru yang adil, yang merata, yang bebas dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan ketidakadilan yang berbasis gender. Dan itu akan memajukan dan mensejahterakan semua manusia. Semoga. Baik saudara, saya kira itu yang saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.